Halo, ini video untuk demonstrasi untuk soal otak jari tengah, yaitu interpreter esolan. Jadi langsung saja ke penjelasan instruksi singkatnya. Jadi untuk bahasa yang dibuat namanya VAC, ini memiliki beberapa instruksi ya, sebentar. Jadi dimulai dari pointernya. Jadi untuk karena ini stack base, head dari head pointer ke head stacknya ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan dengan stacknya yang selalu bertumbuh ke kanan. Uh, Instruksi untuk memindahkan ke kiri itu H dan ke kanan adalah L. Lalu kita juga bisa nge-push sebuah angka ke dalam stack dengan K lalu angkanya. Habis itu kita juga bisa nge-pop dari stack dengan J. Lalu ada juga titik 2Q untuk menandakan akhir dari program. Jadi sebuah program VAC pasti diakhiri dengan titik 2Q. Jika tidak ada, maka compiler interpreternya bakal marah. Lalu ada plus, ada operasi matematika plus minus kali bagi sama modulo. Ini jadinya bakal ngambil dua value dari stack. Jadi misalnya stacknya begini, ada dua headnya, lalu diikuti tiga, lalu di sini ada elemen lainnya atau kosong. Nah, jika kita melakukan operasi plus, maka kedua elemen ini bakal di-pop, lalu akan di-push hasil penjumlahannya, misalnya 5, yaitu 5. Atau jika kita melakukan pengurangan, maka yang di-push jadi 1. Gitu. Selanjutnya, ada ini, instruksi I kecil untuk membaca sebuah input dari user. Sebuah angkanya ini bisa angka negatif atau positif. Lalu ada I kapital untuk membaca sebuah karakter ASCII dari user. Lalu ada P kecil untuk menuliskan isi dari head stack ke layar. Lalu P ini untuk menuliskan isi dari head di stack ke layar, tapi sebagai karakter ASCII-nya. Jadi misalnya di head-nya ini ada 48, maka yang dituliskan ke layar adalah 0 jika kemudian P besar, tapi yang dituliskan adalah 48 jika P kecil. Itu lalu untuk loop, ini diawali dengan koma dan diakhiri dengan F besar. Untuk conditional diawali dengan pipe dan diakhiri dengan T besar. Oh ya, loop akan terus berulang sampai nilai yang ditunjuk oleh pointer 0. Lalu conditional juga kode itu conditionalnya bekerja dengan mengeksekusi kode yang diantara pipe dan T, mengeksekusi kode yang diantara pipe dan T jika nilai yang ditunjuk oleh pointer adalah 0. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah interpretasi. Nah, jadi untuk langkah-langkah interpretasinya itu pertama akan dibaca masukan usernya, baik itu file atau itu dari REPL. Jadi bisa dari REPL atau bisa dari file, lalu akan dibaca, lalu akan memanggil sebuah fungsi run yang merupakan milik runner. Nah, memanggil fungsi ini. Lalu, setelah ini dipanggil, runnernya akan melakukan parsing dari masukan user. Parsing ini mengubah masukan user yang tadinya string menjadi array of tokens. Tokensnya sendiri ada beberapa. Jadi ada untuk yang pointer left, pointer right, stack push, stack pop, read number, read ASCII, write number, write ASCII, add, multiply, subtract, divide modulo, loop start, loop end, conditional start, conditional end, number, dan IOF untuk titik 2Q. Nah, number ini adalah yang akan di-push ke stack. Jadi, stack push selalu diikuti oleh number. Nah, lalu setelah dilakukan tokenizing atau parsing atau scanning oleh scanner, akan dieksekusi kodenya oleh fungsi yang nama ini. Lalu, nanti akan dilihat semua elemen yang ada di array of tokennya tadi, lalu akan dicocokkan dengan tipe token. Nah, jadi misalnya saja ketemu loop start, nah ini kode ini akan dijalankan. Atau jika ditemukan kode write ASCII, maka kode ini akan dijalankan. Pembuatan abstraksi tax tree di skip karena dirasa tidak terlalu dibutuhkan ya. Oh ya, karena tidak boleh ada nested conditional di VAC. Lalu itu untuk
langkah-langkah interpretasi sampai program bisa dieksekusi. Lalu selanjutnya eksekusi program. Nah, jadi untuk programnya sendiri ini ada di example. Nah, ada di hello.fuck. Nah, jadi ini contoh programnya. Jadi inilah program untuk menuliskan bagian ini, menuliskan hello world, dan bagian ini akan menerima input dari user karena ada i kapital di sini, input karakter, lalu akan ditambah dengan 1. Karena sebelumnya kita nge-push 1, kita baca input, lalu dijumlahkan, lalu di print, lalu di pop. Jadi setelah instruksi ini stacknya kosong. Dan seterusnya sampai dituliskan. Jadi langsung saja hello.viac. Oh, ada belum ditutup tadi. F-nya kehapus. Nah, jadi yang tadi membaca dari user ya. Kalau misalkan kita masukkan A, B, C, D, E, F, G, G besar, maka yang dituliskan adalah H. Lalu hello world sisanya. Lalu selanjutnya program ini akan meminta sebuah input lagi I. Berarti dia akan meminta sebuah angka, baca sebuah angka, lalu menuliskan kode ini. Dan karena ini loop, ada koma dan F, maka akan dicek pertama kan nanti setelah kita tulisin new line, nanti bakal nge-push 1 terus kita kurangin. Nah, nanti kalau misalkan nilai yang ada di stacknya udah 0, dia bakal ke J sini. Tapi kalau belum, dia bakal naik lagi ke sini. Jadi misalnya saja kalau dimasukin 3, nah hello world kan keluar hello 3 kali. Jadi ada misalnya di sini kan HELLO gitu, terus new line, terus dikurangin 1 jadi 3, tadi dikurangin 1 jadi tinggal 2 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada minta input dari user untuk conditional. Nah, ini akan menuliskan hello jika input dari user 10. Selain itu tidak akan melakukan apa-apa. Jadi misalnya di inputnya 1, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau yang di input adalah 10, keluar hello. Begitu. Terus diakhiri dengan titik 2Q ini. Nah, titik 2Q ini kalau bisa mengetikkan program di tengah-tengah, jadi misalnya ditaruh di sini, dia bakal langsung berhenti setelah hello world. Nah, terus seperti yang sudah lihat tadi, bisa menuliskan ininya error, pesan error. Lalu bisa juga seperti ini misalnya, kalau karakternya tidak cocok, ya seperti itu. Sekian demonstrasi interpreter Esolang VIAC dari saya. Terima kasih.